Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau tidak salah, kemarin Dian menghubungi saya ya. Katanya ada yang mau dibicarakan. Iya, Bu. Baik, kalau boleh tahu sebelumnya, apakah Dian sudah pernah melakukan yang namanya konseling individu seperti ini? Belum, Bu. Oke, jadi ini pertama kalinya ya Dian melakukan konseling individu. Iya, Bu. Baik, karena ini pertama kalinya Dian melakukan konseling individu dan juga merupakan pertemuan pertama kita supaya kita menjadi lebih dekat dan Dian ceritanya juga nanti supaya jadi lebih nyaman. Kita adakan sesi perkenalan dulu ya. Baik, Bu. Sebelumnya, nama Ibu Sri Lestari, asal Ibu dari Kalianda, Lampung Selatan. Dian silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Dian Karisma, umur 19 tahun, asal dari Kalianda juga, Bu. Wah, ternyata kita satu daerah ya. Kapan-kapan kalau sempat, boleh silakan Dian mampir ke rumah saya. Hehe, iya, Bu. Oke, sekarang kita bahas permasalahan yang sedang Dian hadapi ya. Mungkin Dian bisa bercerita sedikit kepada saya. Sebetulnya saya sendiri juga bingung, Bu, dengan apa yang saya alami. Saya merasa diri saya tuh sangat malu dengan teman-teman saya. Saya sangat susah ketika diajak berbicara, rasanya canggung sekali. Saya juga susah untuk berinteraksi dengan orang baru. Selain itu juga, kalau misalkan ada kegiatan gitu atau tugas yang mengharuskan saya berbicara di depan umum, saya merasa sangat cemas. Sampai terkadang tuh kata-kata yang ingin saya ucapkan tuh tiba-tiba menghilang dari otak saya. Begitu ya. Lalu? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa, harus bagaimana. Rasanya tiba-tiba bibir saya itu seperti kaku gitu, Bu. Bisakah Dian jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Dian ini rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas juga, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen saya atau dari teman-teman saya ketika presentasi. Padahal terkadang saya itu menjawabnya dari tempat duduk, tetapi tetap saya merasa gemetar dan gugup. Nah, itu, Bu, yang menyebabkan saya tuh jarang berbicara dan berpendapat ketika ada di kelas. Selanjutnya, apa sih yang Dian lakukan ketika Dian itu tidak merasa percaya diri di kelas? Saya hanya diam sih, Bu, karena daripada saya malu di depan teman-teman saya karena gugup dan gemetar. Baik, terima kasih kepada Dian karena sudah mau menceritakan masalah yang sedang Dian hadapi. Jadi Dian ini merasa kurang percaya diri saat akan tampil di depan umum ya, atau di depan kelas khususnya. Dan juga susah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, begitu? Iya, Bu. Sebelumnya, apakah Dian punya pengalaman atau kejadian buruk saat tampil di depan umum? Mungkin saja itu berkaitan dengan masalah yang sedang Dian hadapi sekarang. Jadi dulu saya tidak seperti ini, Bu. Dulu saat saya SMP, saya pernah disuruh maju oleh guru saya untuk menjawab pertanyaan, mengerjakan soal sih, Bu, tepatnya itu tuh. Lalu guru saya memarahi saya karena
Katanya saya tidak memperhatikan penjelasannya. Nah, di situ teman-teman saya banyak yang seperti menertawakan atau berbisik-bisik. Jadi sejak saat itu saya tidak berani lagi untuk maju di depan umum. Oh, begitu rupanya. Jadi Dian, mengucapkan kata yang salah saat berbicara di depan umum itu adalah suatu hal yang biasa. Kita mungkin merasa gugup, eh, kita merasakan yang namanya keringat dingin atau yang lainnya. Tapi alangkah baiknya kalau kecemasan kita itu jangan sampai mempengaruhi produktivitas kita. Coba Dian bayangkan, kalau suatu saat Dian itu punya peluang besar dan peluang itu mengharuskan Dian itu untuk maju dan berbicara di depan umum untuk mendapatkannya. Tapi karena Dian sangat cemas dan tidak bisa mengatasi kecemasan tersebut, maka peluang itu pun hilang. Apakah tidak sayang? Sayang Bu, tapi bagaimana ya Bu cara saya mengendalikan ketakutan saya saat akan berbicara di depan umum? Saya punya beberapa saran untuk Dian. Kalau sesaat seakan tampil di depan umum, Dian harus mempunyai persiapan yang matang. Sebelumnya, Dian juga harus berlatih. Beberapa menit sebelumnya, Dian juga bisa memikirkan hal-hal yang positif yang akan terjadi apabila Dian itu bisa mengatasi kecemasan Dian dan bisa tampil dengan baik di depan umum. Selain itu, Dian juga bisa menelpon orang yang Dian anggap bisa menenangkan Dian, meredakan kecemasan Dian, seperti orang tua, saudara, teman, kerabat, atau yang lainnya. Oh begitu ya Bu. Sebelumnya terima kasih banyak Bu. Nanti saya akan coba lakukan apa yang Ibu sarankan pada saya. Sama-sama Dian. Setelah bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Dian? Alhamdulillah saya merasa lega, seperti beban saya yang ada di hati saya itu sudah hilang gitu. Kecemasan, ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri itu. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, apakah ada yang ingin Dian sampaikan lagi? Tidak Bu, saya kira cukup. Apabila tidak ada lagi yang ingin Dian tanyakan atau Dian sampaikan, maka kita tutup saja pembicaraan hari ini ya. Ya Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan Dian untuk bisa terbuka dengan saya dan bisa menceritakan masalah Dian dengan saya. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Sama-sama Dian. Baik, saya langsung tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.